Assalamualaikum, selamat datang di channel Leonel Satraji. Hampir setiap orang sangat menginginkan anaknya cerdas. Jadi, di video kali ini, saya menampilkan 5 anak jenius dan berprestasi di bidangnya. Check it out. Gorilla stomping in a zoo. Check the vocals, animals get it right. Gregory Smith, penerima Nobel Perdamaian di usia 12 tahun. Lahir pada tahun 1990, Gregory Smith mencatatkan namanya pada Nobel Perdamaian berkat usahanya dalam mendirikan International Youth Advocates. Dia tampak seperti anak biasa yang normal, tetapi kita semua harus ketahui bahwa ia sudah belajar di perguruan tinggi pada usia 10 tahun. Ketika ia menerima beasiswa 4 tahun untuk Randolph-Macon College, hanya 2 tahun setelah peristiwa yang luar biasa, ia menerima nominasi pertamanya untuk Nobel Peace Prize hanya di usia 12 tahun. Sejak nominasi yang pertamanya, ia dinominasikan 3 kali sebagai hasil dari kerja kemanusiaan di Timor Leste, Sao Paulo, Rwanda, dan Kenya. Gorilla stomping in a zoo. Check the vocals, animals get it right. Kim Ung-yong, anak ber-IQ tertinggi di dunia, lahir pada tahun 1962. Anak dari Korea ini dinobatkan sebagai manusia jenius di seluruh dunia. Bayangkan, pada umur 4 tahun, ia sudah bisa membaca huruf Jepang, Jerman, dan Inggris. Pada umur 5 tahun, ia mampu memecahkan masalah pada soal kalkulus. Ia mencatatkan dirinya pada Guinness Book of World Records, anak dengan IQ tertinggi di dunia. Pada usia 3 tahun, ia menunjukkan kecerdasan dan kemampuannya dengan memecahkan masalah persamaan kalkulus yang rumit dengan mudah tanpa masalah yang bagi banyak orang sangat sulit dipecahkan. Kemudian, ketika berusia 4 tahun, ayahnya, Profesor Kim So-sun, mengakui bahwa Kim Ung-yong telah menghafal sekitar 2000 kata baik dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Jerman. Kemudian, dalam wawancaranya di televisi Jepang pada tanggal 2 November 1967, ia menunjukkan kemampuannya dalam berbahasa Cina, Spanyol, Vietnam, Tagalog, Jerman, Inggris, dan Jepang, dan juga berhasil memecahkan soal diferensial yang amat rumit dan soal integral kalkulus yang bagi banyak orang merupakan soal yang sangat amat rumit. Dan apa yang ia lakukan membuat banyak orang terkagum-kagum melihatnya. Dia juga menulis puisi dalam bahasa Korea dan Cina, dan juga menulis 2 buku esai singkat kurang dari 20 halaman. Kim Ung-yong kemudian menjadi mahasiswa tamu di jurusan fisika di Universitas Sanghyang Korea di usia 3-6 tahun. Kemudian pada usia 7 tahun, ia menuju Amerika Serikat untuk memenuhi undangan dari NASA. Dia menyelesaikan studinya di universitas dan kemudian mendapatkan gelar PhD-nya dalam bidang fisika di Colorado State University pada usia 15 tahun di tahun 1974. Selama studinya tersebut, dia memulai bekerja sebagai peneliti di Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat atau NASA sampai pada tahun 1978. Gorilla stomping in a zoo. Check the vocals, animals get it right. Akrit Jaswal, dokter bedah di usia 7 tahun. Akrit Jaswal melakukan operasi pertamanya saat di usia 7 tahun. Dia mengoperasi anak berusia 9 tahun dengan memisahkan jari-jari yang terbakar dan menyatukannya. Peristiwa itu berawal dari keluarga miskin yang mendengar ada seorang anak yang memiliki IQ tinggi. Keluarga miskin itu tidak dapat melakukan operasi karena biaya mahal dan meminta Akrit Jaswal melakukan operasi secara gratis. Akrit pun menyanggupinya dan operasi berjalan lancar.
Alhasil, dia pun menjadi terkenal di negara kelahirannya, India. Hebatnya, ilmu bedah tersebut dia dapatkan secara otodidak, tanpa pengajar ataupun keturunan khusus. Akhir pada 23 April 1993, Akrit Josol sudah menunjukkan kejeniusannya sejak kecil. Pada usia 10 bulan, Akrit sudah dapat berbicara. Pada usia 5 tahun, Akrit sudah membaca buku sains dan anatomi. Dan usia 6 tahun, Akrit sudah berkeinginan mempelajari medis. Akrit mengembangkan ilmu pengetahuan medisnya dengan mengunjungi rumah sakit dan melihat proses langsung operasi pembedahan. Pada usia 12 tahun, Akrit diterima di Universitas Punjab, Lahore dan menjadi mahasiswa termuda di India. Pada usia 13 tahun, Akrit diketahui memiliki IQ 146. Akrit menguasai buku-buku yang dibacanya dengan kebiasaan belajar selama 1 jam setiap hari. Pada tahun 2005, dia diundang ke Imperial College London untuk diuji kecerdasannya dan bertukar pikiran tentang penelitian medis. Menghabiskan waktu 2 minggu, Akrit Josol dites oleh Profesor Mustafa Zangos, peneliti biologi dunia, Anu Patel, ahli bedah dan konsultan urologi, para inkuisitor yang fokus IQ terkemuka di Inggris, dan Rosemary, psikolog anak. Hasilnya, Akrit memiliki potensi yang besar di dunia medis. Gorilla stomping in a zoo. Check the vocals, animals gather right. Elita Andre, pelukis berusia 2 tahun. Anak kelahiran Australia ini ketika berusia 2 tahun sudah menunjukkan kualitasnya sebagai anak jenius. Ia memiliki sebuah gedung pertunjukan untuk karya-karya abstraknya. Pada mulanya, Mark Jamieson, direktur dari Brunswick Street Gallery di Melbourne, Fitzroy, tertarik melihat foto lukisan dari Elita Andre, dan ia menginginkannya bergabung ke dalam grupnya karena bakat lukisannya itu. Ketika undangan telah dibuat, ia baru saja menyadari bahwa Elita adalah anak yang masih berumur 22 bulan. Namun, ia tetap melanjutkan pertunjukannya itu. Sejak usia 1 tahun, seorang bocah asal Australia bernama Elita Andre sudah gemar menggambar. Sekarang, bocah yang berusia 2 tahun ini berhasil menghasilkan 20 lukisan yang bisa disejajarkan dengan karya pelukis-pelukis dunia. Keahliannya tersebut mengundang perhatian kritikus seni hingga ia dijuluki seniman lukisan abstrak profesional. Usianya yang masih sangat muda ini. Bahkan, menurut sumber yang didapat, hasil lukisannya disamakan dengan pelukis ternama seperti Jackson Pollock dan Pablo Picasso. Pada bulan Juni 2012 lalu di New York, Elita menggelar pameran lukisan profesional, dan harga lukisan Elita saat itu dihargai paling murah 47 juta rupiah, sedangkan yang paling mahal bisa mencapai 1,6 miliar rupiah. Harga itu dikabarkan melebihi harga lukisan karya pelukis profesional lainnya. Karya-karyanya itu sempat menghebohkan dunia pada tahun 2012 lalu bagi pemerhati karya lukis abstrak dunia. Gorilla stomping in a zoo. Check the vocals, animals gather right. Joy Alexandre, maestro pianis asal Indonesia. Joy dilihat banyak pihak sebagai anak ajaib di bidang musik jazz. Keajaiban itu telah diulas di banyak media Amerika, termasuk surat kabar The New York Times dan Daily Telegraph, televisi CNN, WNBC, dan NBC News, serta majalah musik Downbeat. Bocah kelahiran Bali pada 26 Juni 2003 itu belajar memainkan musik jazz secara otodidak. Mulai usia 6 tahun, di usia ke-9, ia menyabet penghargaan Grand Prix pada kompetisi musik jazz semua umur, Master Jam Fest di Odessa, Ukraina. Kompetisi ini diikuti 43 musisi dari 17 negara.
Joey pertama kali muncul di muka publik ketika diundang UNESCO pada Desember 2012 di Jakarta untuk bermain piano tunggal di depan Herbie Hancock, musisi jazz legendaris Amerika. Setahun kemudian, Joey tampil bersama bandnya di Java Jazz Festival. Sebagai banjoy, dilirik Wynton Marsalis, musisi jazz berpengaruh di Amerika yang juga merupakan direktur lembaga pertunjukan prestisius di New York, Jazz at Lincoln Center. Kerap tampil di panggung bergengsi termasuk Montreal International Jazz Festival, Copenhagen Jazz Festival, Newport Jazz Festival, Rochester Jazz Festival, Apollo Theater, dan Arthur Ashe Learning Center. Sejak 2014, Joey dan keluarganya bermukim di New York City. My Favorite Things adalah album pertama Joey yang dirilis pada Mei 2015 saat dia berusia 11 tahun. Album yang berisi 9 lagu itu diproduksi pemenang Grammy, Jason Online, melalui Motema Music. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's